Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Kreatif Kalibaso. Pagi hari ini kita akan membuat media ya, yang nantinya dimasukkan dalam polybag untuk menanam ya, pohon bidara ya, yang tumbuh di bawah pohon induknya nih. Dan ini ada pohon bidara yang cukup besar dan buahnya banyak yang pada jatuh kemudian tumbuh ya. Kemudian kita polybagin ya. Siapa tahu ada yang berminat, karena pohon bidara ini adalah salah satu pohon surga yang ada di dunia ya. Mungkin kawan-kawan tahu bahwa pohon bidara ini berada di Lauful Mahfud ya, langit yang paling tinggi. Itulah salah satu pohon yang ada di dunia, dan ini adalah bentuknya. Buahnya seperti apel tapi kecil ya. Ini yang sudah tua. Ini yang sudah tua biasanya jatuh kemudian tumbuh karena ada hujan dan sebagainya. Nah, kita akan pindahkan ke polybag ya. Ini yang sudah dipindah di polybag ya, dan ini yang tunas-tunas yang dari biji jatuh itu banyak ya. Ini kita pindah ya, ini ada banyak, sehingga kalau sudah di polybag ini enak. Siapa tahu ada yang perlu, ada yang membutuhkan pohon bidara ini, terutama biasanya untuk prosesi orang meninggal, dan untuk membersihkannya salah satunya adalah daun bidara. Kemudian apabila ada orang yang kemungkinan ya percaya dan tidak percaya bahwa kena santet dan kena hal-hal yang magis lainnya, ini bisa ditawari dengan pohon bidara. Demikian kawan-kawan penjelasan terkait dengan pohon bidara. Nah, sekarang fokus kembali ke kita akan membuat media yang nanti dimasukin dalam polybag untuk pesemaian dari pohon bidara tersebut. Jadi yang pertama adalah tanah, yang tentunya tanah kompos yang bagus, kemudian dicampur sedikit pasir agar tidak keras nantinya di dalam polybag, karena kalau pasir ini kan sifatnya sangat porous ya. Kemudian ada di sini ada pupuk ya, ini pupuk PO. Sebenarnya ini kandungannya adalah fosfat sama KNO3. Ini posisinya adalah fosfatnya 13, kemudian ini kalau tidak dari terjemahan dari komposisi 0 itu adalah urea atau nitrogen. Kemudian 45 ini adalah KNO4. KNO4 ya, fosfat itu dari PN ya, fosfat. Sebelahnya ini ada NPK sebagai bagian daripada mencampur dari media tanah tersebut, karena ya kita tidak bisa berharap banyak terkait dengan kompos yang ada, sehingga kita harus tambah dengan pupuk-pupuk kimia ya. Tetapi komposisi yang kita berikan di dalam dalam tanah kompos yang kita akan nanti masukkan polybag tidak terlalu banyak ya, hanya sebagai bagian daripada pelengkap, sehingga begitu nanti larut ya atau terurai di dalam tanah, itu sudah langsung diserap oleh tanaman itu sendiri ya. Ya baik, kita akan aplikasikan pupuk-pupuk tersebut ya. Ini masalah pertama, dan berikutnya itu terserah dari kita ya, kawan-kawan.
Ini urea NPK-nya kita taburkan di media kompos yang nanti kita akan masukkan dalam polybag ya. Ini ke polybagnya kecil sih, memang kita cari yang kecil, kemudian kita aduk. Saya pikir cukup ini untuk NPK-nya. Ini butiran juga, kemudian warnanya putih ya. Ini salah satu juga pupuk yang mikro ya, sama fosfatnya. Ini juga tidak terlalu banyak. Kita aduk. Nah, kenapa kita juga tambahkan pupuk kimia? Karena dikhawatirkan kompos yang ada ini masih bersifat asam ya, sehingga kalau ada fosfat, kalium dan nitrat yang lain itu akan bereaksi, kemudian akan menuju ke posisi netral, karena tanaman ini tidak bisa hidup dalam posisi asam ya. Nah, kalau posisi asam kemudian dikasih urea, ini akan tambah asam ya. Saya pikir ini cukup untuk pupuk kimianya. Kemudian tahap berikutnya adalah memasukkan ke dalam polybag ya. Ini polybagnya kawan-kawan semua, kecil ya. Kemudian kita masukkan. Ini kawan-kawan ya, polybag yang sudah kita isi kompos dicampur dengan pupuk kimia. Kita simpan ya. Untuk pengisian ini tentunya sampai habis ya. Kemudian setelah ini pengisian dalam polybag selesai ya, tahap berikutnya adalah menyabut apa sih namanya, tunas ya, bukan tunas sih, tapi inilah biji. Setelah pengisian polybag selesai ya, sekarang tahap selanjutnya adalah menanam pohon bidara yang kita ambil dari sekitar sini yang banyak tumbuh, yang dari biji ya. Caranya adalah seperti ini. Nih, ini kita sudah ambil, kita cabut ya. Kemudian kita tanam. Kita tanam ya. Nih, kasih lubang dulu. Kita tanam.
Terus ini kita tanam. Jadi kalau pengambilan bibit pohon atau tanaman bidara ini sebaiknya tanahnya ikut. Kenapa harus ikut? Karena biar akarnya yang ini ya. Ini kan akarnya biasanya putus ya, begitu dicabut, sehingga harus ada ikut tanah. Tapi nggak masalah, tidak ada tanah juga nggak masalah, hanya sebaiknya saja ya. Ini kita tanam di lubang yang tadi kita sudah buat. Setelah semuanya tertanam, tahap selanjutnya adalah melakukan penyiraman. Oke, tambahan informasi kawan-kawan semua bahwa ini pohon bidara, ini mirip persis apel mini, dan kalau kita rasakan ini rasanya asam-asam gimana gitu ya. Ya, ini rasanya asam-asam. Nah, ini teksturnya juga sama. Teksturnya sama dengan apel ya. Ada banyak di situ karbohidrat ya, dan mungkin ada vitamin C ya, karena asam itu ya. Ini yang sudah masak ya. Nah, ini tekstur dari daging buah bidara tuh. Kalau sudah seperti itu, begitu jatuh kena hujan akan tumbuh jadi bidara-bidara kecil, cukup lebat dan cukup besar. Cuma durinya tajam banget ya. Ini bagus, indah, tapi durinya tajam banget ya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat nih durinya. Nah itu ya, itu durinya kecil banget tapi tajam. Begitu kita lewat tuh langsung lekat. Ini durinya, ini duri daun pohon bidara kok, daun bidara. Jadi bukan daunnya yang berduri, tapi batangnya yang berduri. Demikian kawan-kawan semua, pemindahan tanaman bidara atau pohon bidara yang tumbuh di sekitar pohon induk ke dalam polybag. Terima kasih Anda sudah menonton sampai habis. Saya Rumah Kreatif Kalibaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a bed.